warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Bayhaqi dari kelas R2D, program pendidikan sejarah dengan NPM 2022-15-500-145. Hari ini saya akan melakukan tugas TIK yang dipandu oleh Bapak Nur Fajar Aksos sebagai dosen pemata dosen mata kuliah. Oke, hari ini saya akan menjelaskan ini tentang PowerPoint antropologi ya, ini sejarah tentang pertunjukan calon arang dalam perspektif budaya dan masyarakat Bali ya. Oke, ini oke. Oke. Ini latar belakangnya dulu ya, sejarah pertunjukan calon arang. Pertunjukan calon arang ini mengisahkan kehidupan seorang janda sakti atau rangde yang sakti mandraguna dalam sebuah desa yang bernama Desa Gira atau Gura. Nah, dalam kehidupannya calon arang menghadapi permasalahan sosial terkait tentang putrinya yang cantik jelita yang bernama Ratna Manggali yang tidak kunjung mendapatkan jodoh atau kekasih hati, dikarenakan penduduk masyarakat sekitar di wilayah Desa Gira itu takut akan kesaktian calon arang. Maka dari itu Ratna Manggali ini disegani oleh banyak pemuda-pemuda di sana, dikarenakan takut ketika melakukan kesalahan nanti ketika menjadi suami calon arang akan disakiti oleh calon arang, yaitu ibunya Ratna Manggali. Selanjutnya, nah ini ada filosofisnya. Filosofis dalam cerita calon arang bisa dikatakan sebagai bentuk gerakan feminisme atau simbol perlawanan kaum perempuan, karena dia dikenal sebagai janda sakti yang mandraguna. Nah, maka yang tadi saya sebutkan tadi, tidak ada laki-laki yang berani untuk meminang Ratna Manggali. Nah, oleh karena itu calon orang akhirnya melakukan sebuah teror di desa itu, teror yang sangat menakutkan, di mana dia memanggil roh-roh jahat dan menghidupkan orang-orang yang sudah mati untuk meneror Desa Gira dan atau Desa Guras tersebut. Dikarenakan rasa sakit hati calon arang itu sendiri sebagai ibu Ratna Manggali yang melihat putrinya yang cantik jelita dan baik hati ini tidak dapat menemukan suaminya. Oleh karena itu, walaupun caranya salah, tapi dalam hal ini, dalam perspektif ini, calon arang dapat merepresentasikan atau melawan hukuman-hukuman sosial yang ia dapatkan dengan tindakan yang katakanlah kurang terpuji. Oke, selanjutnya dalam keunikan tema ya, dalam pertunjukan calon arang sendiri ini melambangkan yin yang. Kenapa harus yin yang? Karena di dalam cerita calon arang ya kan, calon arang sendiri ini pada akhirnya tidaklah sangat jahat, tapi tidak pun baik juga. Sama dengan yin yang, karena di dalam setitik keburukan pasti ada kebaikan, dan di dalam kebaikan pun pasti ada setitik keburukan. Maka dari itu hal ini sangat melambangkan cerita calon arang menurut saya ya, menurut perspektif saya. Oke. Selanjutnya, dalam cerita atau pertunjukan calon arang terdapat pembelajaran hidup yang bermakna. Nah, dalam menyelesaikan masalah ya kan, untuk mementikannya ya, sebagai konklusinya, tidak harus memakai cara yang salah dan menunjukkan sosok atau tokoh perempuan yang mempunyai kuasa ataupun mempunyai kedudukan pada masanya. Lalu banyak nilai-nilai budaya Bali yang dapat direpresentasikan dalam pertunjukan calon arang sendiri, karena pertunjukan seni tari calon arang tumbuh kembang di Bali walaupun itu dilahirkan di Jawa di era Majapahit akhir. Nah, lalu ini ada alasannya. Nah, ini alasan ini adalah sejarahnya. Nah, dalam pagelaran calon arang sendiri itu terbuat dari serat calon arang atau cerita. Nah, cerita calon arang sendiri itu dibuat pada masa akhir Majapahit, di mana masa tersebut telah terjadinya suksesi antara kerajaan Demak dan kerajaan Majapahit sendiri yang bercorak Hindu. Oleh karena itu Sultan Trenggana waktu itu melakukan yang namanya genosida massal ataupun pembunuhan secara besar-besaran untuk depopulasi masyarakat Hindu di Jawa, digunakan untuk kepentingan politik ya, bukan kepentingan agama. Kita bedakan di situ. Selanjutnya, selain dalam upaya dominasi Islam di tanah Jawa, pertunjukan calon arang sendiri dianggap sakral di dalam masyarakat Bali, dikarenakan pada dasarnya masyarakat Bali itu yang tadi saya sebutkan
mengakar budayaannya pada masyarakat Jawa kuno ya, yaitu Jawa era Hindu-Buddha, bukan Jawa Islam. Oleh karena itu, pertunjukan calon arang dianggap sebagai salah satu pertunjukan masyarakat Jawa kuno yang berkembang di Kepulauan Bali, karena masyarakat Bali umumnya rata-rata itu dibagi oleh dua masyarakat. Ada masyarakat Bali asli, ada pun masyarakat Bali pendatang, yaitu masyarakat Jawa itu sendiri. Dan oleh karena itu, pertunjukan calon arang merupakan salah satu bukti historis bahwasanya masyarakat Jawa yang berdatangan ke Pulau Bali ikut juga membawa membawa kebudayaannya ke daerah Bali atau Kepulauan Bali. Selanjutnya, nah ini ada usul judul ya yang tadi saya sebutkan. Nah, dalam kesenian ya, dalam bidang kesenian, pertunjukan calon arang merupakan kesenian yang berkembang di Bali walaupun asalnya dari Jawa. Oke, lalu ada fungsi keagamaan. Nah, dalam fungsi keagamaan, pertunjukan calon arang memiliki fungsi sebagai upacara melukat atau upacara ruatan. Ruatan itu adalah upacara kalau kita di dalam masyarakat Muslim bernama ruqyah, itu menghilangkan pengaruh-pengaruh negatif dari makhluk-makhluk tak kasat mata ataupun roh-roh yang tidak baik. Lalu dalam fungsi kebudayaan, nah tadi kan udah ada dua, lalu ada yang kebudayaan. Calon arang ini menggambarkan bagaimana budaya dalam masyarakat selalu berubah dengan berbagai dengan berbagai konsep, karena pada dasarnya budaya itu bergerak sesuai dengan keinginan zaman. Nah, oleh karena itu calon arang sendiri mempunyai banyak versi, tidak terpatok hanya satu versi, karena calon arang ini pada dasarnya bisa dikatakan dia berkembang sesuai pada zamannya. Mungkin di zaman tahun atau abad 18 calon arang yang kita kenal sekarang sedikit berbeda. Oleh karena itu, karena adanya perkembangan zaman, mungkin salah satunya sangat relevan calon arang sendiri. Lalu ada fungsi sosial. Nah, dalam pertunjukan calon arang sendiri, dalam lingkup sosial ini menunjukkan pembelajaran nilai atau dharma dan hukum kasualitas. Karena nantinya dalam pertunjukan calon arang atau serat calon arang, ketika calon arang melakukan terornya itu, dia akan dilawan oleh Empu Barada dan anaknya. Nah, Empu Barada itu melambangkan kebajikan dalam cerita atau serat calon arang. Sedangkan calon arang melambangkan keburukan, karena calon arang sendiri melakukan hal-hal kejahatan, dan oleh karena itu setiap apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan ada konsekuensinya. Nah, gambaran umum ya. Nah, dalam gambaran umum ya, tarian calon arang itu dibagi menjadi 3. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ada calon arang klasik yang bentuknya masih mempertahankan pola-pola pengambulan. Dalam tari calon arang klasik mencakup 3 bagian, yaitu pategak pembukaan, paigelan yaitu sajian tari dan drama, dan panyuwut penutup. Nah, pertunjukan calon arang klasik biasanya diiringi dengan gamelan, bebarongan, dan buah kebiar. Calon arang klasik dibawakan oleh sekitar 30 penari dewasa, baik pria maupun wanita. Lalu calon arang prembon. Nah, calon arang prembon merupakan bagian tokohnya diambil dari drama tari Arja. Seni tari calon arang prembon adalah drama tari yang memadukan berbagai seni tari seperti barongan, penggambulan, paritongan, dan pearjaan. Dalam pertunjukan drama tari prembon terjadi dialog yang menggunakan bertembang atau menggending. Lalu ada calon arang anyar atau baru. Calon arang anyar sendiri adalah bentuk perkembangan seni pertunjukan calon arang yang terbaru. Pertunjukan ini mengandung ide-ide yang inovatif untuk menambah bumbu-bumbu yang membuat pertunjukan itu menjadi semakin menarik bagi penonton. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan pada poin asal-usul judulnya, yaitu poin ketiga, itu sebagai kebudayaan. Lalu ini ada hasil penelitian yang saya lakukan dan teman-teman saya. Itu tujuan pertama dalam serat calon arang kami mengulas ya, mengapa pada akhirnya budaya Jawa yang bercorak Hindu Buddha berkembangnya di Bali, seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu dalam mempelajari kesan Bali ya kan, dari narasumber kami atau dari narasumber saya itu menunjukkan bahwa ada 3 genre tari-tarian, yaitu ada tari wali, tari yang sakral, tari bebali, tarian semi sakral atau upacara, dan bali-balihan, tarian untuk tujuan hiburan. Nah, tari wali dan bebali hanya dapat ditarikan di tempat dan waktu tertentu. Lalu ada pun menurut narasumber saya itu yang kedua, yaitu Bapak namanya Pemangku Puja. Yang pertama adalah Bapak Wayan selaku pelaku ini tarian kesenian ya, pelaku kesenian. Menurut yang poin ketiga ini, menurut Pemangku Puja bahwasanya dalam hidup
manusia mempunyai 4 modal ya, yaitu suka, duka, lara, pati. Dan dalam cerita Calon Arang pun dijelaskan bagaimana manusia mengalami rasa suka atau rasa bahagia, rasa duka, rasa kehilangan, rasa lara, rasa sakit, di mana semua manusia merasakan itu, dan rasa pati yang pada akhirnya Calon Arang mati di akhir cerita. Nah, ini gambaran tentang narasumber dan tempat yang saya tuju ketika membuat PowerPoint ini. Ya, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jelaskan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.